Baruk kata Yahweh Elohenu meleka ulam pesam Yesua masyawere kudis ulam pahit. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu sore hari ini. Oleh karena penyertaan-Mu selalu indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami menikmati berkat kami. Berkat-berkat yang Engkau berikan, yang Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan belajarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Lidah bibir hamba-Mu Engkau urapi. Biarlah apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah firman yang datangnya dari Engkau ya Bapa. Segala campur tangan kuasa gelap, kuasa setan penghulu udara yang akan mencuri kemuliaan-Mu, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah kami ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom. Shalom Alahim. Haleluya. Puji Bapak Yahweh, untuk kesempatan hari ini saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu karena semuanya datangnya dari Bapak Yahweh. Ya, saya percaya kita semua senantiasa dapat perlindungan dari Bapak Yahweh. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kalau kita mengingat tahun 2004, ketika saya mungkin baru-barunya beribadah di tempat ini, ya, tanggal 26 Desember 2024, Indonesia terjadi apa? Di Aceh terjadi tsunami. Dan ketika itu juga tahun 2005 keluarga kami juga mengalami tsunami juga. Saya mengingat ketika itu tepat bulan Januari, ya, tanggalnya 28 hari ini ya 28, berarti sekitar 17 tahun yang lalu. Saya pernah, keluarga kami juga mengalami tsunami yang dialami. Ya, ketika itu keluarga kami hanya berserah kepada Bapak Yahweh. Bagaimana mungkin orang tua saya baru bertobat, ya, mengikut ketika gereja pecah, bapak saya itu baru rajin-rajinnya beribadah kepada Bapak Yahweh. Bahkan saya katakan luar biasa, bapak saya itu mulai membaca firman Tuhan. Mungkin saya pun kalah membaca firman Tuhannya, katamnya itu ya, bapak saya itu luar biasa. Tetapi ketika itu terjadi sesuatu yang mengakibatkan tanggal 28 Januari, itu keluarga kami harus menyerahkan harta yang kami miliki. Dan saya mengingat ketika itu saya telepon Bapak Gembala, pada waktu itu Bapak Gembala pada waktu itu masih pelayanan di Jawa Timur, kalau saya tidak salah di daerah mana gitu, saya telepon. Saya mengingat ketika itu, sudah serahkan saja, kalau memang itu milik Bapak Yahweh, milik keluarga, pasti akan kembali. Ketika saya membuka memori-memori seperti ini, saya mengingat, sudah, kalau itu milik, serahkan saja. Saya doakan, kalau itu nanti masih menjadi milik Bapak Sukimin, pasti akan kembali. Saya mengingat seperti itu, saya katakan, doa yang luar biasa, ketika kita itu menyerahkan kepada Bapak Yahweh, semuanya itu indah pada waktunya. Tepat 1 tahun yang lalu, mungkin ini sudah saya saksikan, tetapi tepat 1 tahun yang lalu, juga tanggal 28 Januari, ya, keluarga kami ternyata apa yang didoakan Bapak Gembala ini terjadi juga. Sungguh kembali, walaupun melalui proses yang rumit, ya, saya sampai saya sakit, tipes, gara-gara apa, ngurusi sana ngurusi sini. Tetapi ketika itu saya berserah sepenuhnya kepada Bapak Yahweh. Ya, istri saya ngomong, nak teke dewi mesti bali mas. Nah ini loh, nak teke dewi, kalau milik kita itu pasti apa? Kembali. Dan yang luar biasa apa yang tidak pernah kita pikirkan keluarga kami, ya,
pada waktu ketika itu ada orang mengatakan, wes iki tanahnya dipek wae kanggo warga. Saya katakan, enggak boleh, itu milik saya, ini keluarga saya katakan demikian. Dan ketika itu bulan Januari ini, saya melihat memori seperti itu yang luar biasa. Ketika kami sekeluarga, ya saya ngomong sama keluarga juga mengatakan, ya dari kakak saya, adik saya ngomong, kalau memang Bapak Yahweh itu mengendaki tanah itu kembali, pasti kembali. Lalu saya ngomong, lah bagaimana kita harus menyediakan uang lebih dari 100 juta, saya bilang begitu, 100 juta. Wes, kakak saya itu walaupun tidak ke gereja kadang ngomongnya gini, wes kita kan anaknya Bapak Yahweh, enggak usah khawatir, Bapak Yahweh pasti menyediakannya. Ini saya kata Bapak Yahweh, saya oke, kita satu hati. Ya, lalu saya tantang keluarga kami, oke, nanti kalau kembali, berani enggak kita ngasih perpuluhan dari hasil penjualan tanah? Lalu, oke, siap. Nah gitu, oke, siap. Lalu yang luar biasa sekali ketika kami ya sudah, mari kita berdoa, ayo kita injak tanah ini. Ya, ketika itu ada orang yang nawar, ada yang semuanya tidak jadi. Ada yang nawar, wes bawa nak itu tak tuku murah. Nah, tak tuku murah ini. Justru yang membeli murah ini justru dari saudara kami. Tetapi kami mengatakan, enggak saya jual sama saudara. Saya ngomong begitu, saya ngomong. Lalu ada, wes tak bayari, piro jalukmu. Ya, saya katakan, enggak, maaf, tanah ini tidak saya jual kepada saudara saya. Saya mau jual kepada orang lain. Dan Tuhan luar biasa, Bapak Yahweh itu luar biasa. Ketika kita bersatu hati, ketika kita bersama-sama menyembah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan jawab doa ini, ya rembukannya itu enggak pakai 1 hari 2 hari, enggak, hanya 1 jam. Ketika kakak saya lewat ngomong, ya, ini masih tetangga ngomong, butuh tanah harga kos-kosan rak, bilang gitu. Nah tempatnya strategis oke. Ya wis, ke tempat adik saya, karena saya dianggap bisa bernegosiasi, maka semuanya diserahkan kepada saya. Saya ngomong, loh saya kok malah diserahkan kepada saya, wes manut kabeh, manut kabeh. Nah, ketika itu datang rembukan, lah mintanya berapa, lah situ mau berapa, saya ngomong, saya mintanya 500 juta. Lalu, oke, saya nawar 450 juta. Saya kaget ya, 450 juta. Lalu sebentar ya, nanti saya tak rapat keluarga dulu, karena saya enggak berwenang untuk memutuskan. Nah, ketika kami sekeluarga rapat, lalu saya suruh, ya wes ditelepon, Mas tundai. Nah, terus orangnya bilang sama saya gini, lah Mas Ari minta turun berapa, diturun ke berapa, lah jenengan mau naik berapa, sudah di tengah-tengahnya ya, maksudnya di tengah-tengahnya sudah saya naik jadi jadi 475, saya keluarga pada 450 sebenarnya sudah wes kayak kewae gitu, tapi oke. Dan setelah itu terjadi, ya kita ngurus untuk pajak, untuk turun waris segalanya hampir semuanya hampir ya, nebus sertifikatnya itu semua hampir habis 175 juta. Dan yang luar biasa, apa yang kita anggap itu sudah selesai, tetapi ketika kita bersekutu, kita berseru kepada Bapak Yahweh, semuanya bisa terjadi. Dan semuanya Bapak Yahweh itu bekerja luar biasa. Dan bekerja luar biasa. Jadi saya bukan pada kesempatan hari ini bukan menonjolkan diri, tetapi saya menyaksikan betapa Bapak Yahweh itu luar biasa di dalam kehidupan kita.
Dan saya memberi firman Tuhan, judul firman Tuhan, tanpa Bapa Yahweh semuanya sia-sia. Mari kita akan baca di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya akan baca firman Tuhan. Nyanyian pendakian dari Salomo, jika Yahweh tidak membangun rumah, mereka yang membangunnya telah berjerih lelah atasnya dalam kesia-siaan. Jika Yahweh tidak mengawal kota, Dia yang mengawal telah berjaga-jaga dalam kesia-siaan. Kesia-siaan bagi kamu yang bergegas bangun, yang berlama-lama duduk, yang memakan roti jerih lelah, karena Dia akan menganugerahkan tidur kepada kekasihnya. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, firman Tuhan ini ketika saya mereview kehidupan kami, betapa ketika kami meninggalkan Bapa Yahweh itu semuanya sia-sia. Tidak ada yang berguna di dalam kehidupan keluarga kami. Ya, di dalam kehidupan keluarga kami. Maka ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ada 3 hal yang ternyata luar biasa firman Tuhan ini. Karena di dalam Mazmur ini yang ditulis oleh Salomo, dan kita melihat siapa itu Salomo. Dia adalah raja yang sangat terkenal pada masanya. Kekayaannya itu luar biasa, bukan hanya kekayaan kelimpahannya, dan juga istimewa adalah mempunyai hikmat yang luar biasa Salomo ini. Maka kita akan belajar dari ini. Semuanya dia menganggap tanpa Bapa Yahweh itu semuanya sia-sia. Raja yang punya hikmat yang luar biasa, bukan punya tapi diberi hikmat oleh Bapa Yahweh yang luar biasa. Maka dia menjadi raja yang luar biasa, bahkan mungkin tidak ada duanya ketika pada pemerintahan yang ada saat ini. Nah, dari 2 ayat ini maksudnya kita dapat mengambil satu kesimpulan, ada 3 hal yang penting yang perlu kita pelajari. Bahwa dari 2 ayat ini ada 3 sesuatu yang luar biasa dari Bapa Yahweh. Yang pertama adalah Yahweh adalah otoritas. Yang kedua, Yahweh adalah penyedia. Dan yang ketiga adalah Yahweh adalah kasih. Ya, Yahweh adalah otoritas. Yang pertama adalah karena Yahweh adalah pembangun. Jadi di dalam kehidupan kita, otoritas ada pada siapa? Bapa Yahweh. Otoritas bukan ada di dalam kehidupan kita. Jadi Yahweh adalah otoritas. Ketika kita bukan jadikan Yahweh, tapi kita menyembah Bapa Yahweh, kita mengikut Bapa Yahweh. Sebenarnya otoritas itu bukan ada pada diri kita, tetapi otoritas itu ada pada Bapa Yahweh. Otoritas bukan milik kita. Jadi kalau otoritas itu milik Bapa Yahweh, berarti siapa yang berdaulat? Ya berarti yang berdaulat atas hidup kita adalah Bapa Yahweh. Itu sebabnya ya di dalam kehidupan kita itu harus menundukkan diri. Kita menundukkan diri bukan menundukkan, tetapi kita tunduk, takut, menyembah kepada Bapa Yahweh. Intinya di dalam kehidupan kita, karena apa? Sebenarnya kita itu tidak tahu apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa. Tetapi ketika Bapa Yahweh berdaulat di dalam kehidupan kita, Bapa Yahweh itu adalah otoritas, berarti kita mengutamakan di dalam kehidupan kita, dan Bapa Yahweh itu jadi pegangan hidup kita. Maka segala sesuatunya di dalam kehidupan kita itu kalau kita menyadari, semuanya itu berasal dari Bapa Yahweh, bukan dari diri kita, bukan dari kekuatan kita. Karena judul firman Tuhan katakan bahwa tanpa Bapa Yahweh semuanya sia-sia. Dan betul ketika kita tidak mengandalkan Bapa Yahweh, pekerjaan apapun yang kita lakukan itu akan sia-sia di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menyerahkan bahwa otoritas itu miliknya Bapa Yahweh, yang berdaulat di dalam kehidupan kita itu adalah Bapa Yahweh. Ya, berdaulat dalam kehidupan kita adalah Bapa Yahweh. Maka
Yahweh yang menjadi pembangun itu di dalam kehidupan kita itu, apapun yang akan kita kerjakan semuanya itu akan luar biasa. Karena dikatakan bahwa ketika Bapa Yahweh itu berdaulat di dalam kehidupan kita, Bapa Yahweh sanggup menanggung segala sesuatunya yang kita butuhkan, yang kita perlukan, ya. Dan kita seperti lagu yang seringkali diputar di radio kita, gandul Gusti, ya. Dan otoritas daulat itu tetap maksudnya Yahweh berdaulat di dalam kehidupan kita. Maka di dalam kehidupan kita itu Bapa Yahweh itu sangat mampu. Dikatakan yang pertama, Bapa Yahweh sangat tahu kemampuan kita. Kemampuan kita. Maka ketika terjadi sesuatu, percobaan yang terjadi di dalam kehidupan, permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, pasti tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Seperti firman Tuhan di dalam, ya kita akan baca, Bapa Yahweh atau Aba Yahweh sangat tahu kemampuan kita, itu kita akan baca Mazmur 23 ayat yang keempat. Dikatakan Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Karena engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, keduanya menghibur aku. Artinya di dalam kehidupan kita, kita tidak memiliki kekuatan apa-apa tanpa Bapa Yahweh. Kalaupun kita mempunyai kekuatan, yang kita keluarkan kesia-siaan saja. Karena apa? Seringkali orang ketika mendapatkan permasalahan, itu yang keluar itu apa? Keluh kesah. Betul enggak? Mengeluh. Mengeluh. Dan firman Tuhan mengajarkan Tuhan kita, Bapa Yahweh itu tidak suka kalau kita itu apa? Mengeluh. Ya. Tetapi Bapa Yahweh menginginkan, ya kalau Bapa Yahweh itu beserta kita, Bapa Yahweh itu melindungi kita, Bapa Yahweh itu melingkupi kita. Kenapa seringkali kita mengandalkan orang lain, bukan Bapa Yahweh? Ya. Kenapa? Ya, beberapa hari yang lalu ketika saya, ya terkadang orang menganggap saya tidak pernah mengalami kesulitan, tetapi saya itu terkadang juga mengalami kesulitan, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, itu terkadang saya juga mengalami satu kesulitan. Dalam pekerjaan pun terkadang saya itu, ya saya punya istri yang luar biasa, ketika saya berkeluh kesah dengan istri saya itu, walaupun kadang juga ya manusia kadang jawabannya kan juga kadang jengkel, tetapi karena dia itu istri saya, terkadang saya juga apa? Ya walaupun jengkel, tetap dia memberi support kepada saya. Ya, support kepada saya. Bukan berarti saya gandul kepada istri saya semuanya keluh kesah, enggak. Saya selalu berserah dulu kepada Tuhan, gandul kepada Tuhan. Ya, gandul kepada Tuhan karena saya tahu saya kemampuannya terbatas. Kemampuannya terbatas tanpa Bapa Yahweh. Ya. Kesaksian yang luar biasa ketika Desember kemarin kami diberi tugas, ya, diberi tugas untuk mengeksekusi mobil, padahal mobil itu dalam keadaan ada orang pinjam tempat kami, BPKB ditinggal, mobilnya ini dicekal ke orang lain, dipinjamkan orang lain, ya, dipinjamkan orang lain. Saya 1 minggu full, ya, datang ke rumahnya, baik pagi, sore, sampai malam. Sampai pernah jam 11 saya tunggui di rumahnya. Dan ketika itu teman saya ngomong, wis sia-sia, tidak ada gunanya di tempat ini. Saya ngomong, ya kita berserah kepada Bapa Yahweh, kepada Tuhan. Teman saya juga Kristen tetapi tidak pernah ke gereja. Saya ngomong, kita berserah kepada Bapa Yahweh, kepada Tuhan saya bilang gitu. Nah ketika itu kami di situ mobilnya ada, pagi datang ke sana, enggak ada. Ternyata mobil ini digadekan. Padahal pimpinan enggak mau tahu, pokoknya kamu harus bawa mobil itu pulang. Ya,
kamu harus bawa mobil itu pulang. Saya hanya berserah, Tuhan, saya berkeluh kesah kepadamu Tuhan. Ketika saya berangkat pagi itu jam sekitar hari Senin pagi, saya berkeluh kesah kepada Tuhan. Saya tidak punya kekuatan apa-apa, tetapi saya gandul Tuhan, pokoknya saya gandul Tuhan dalam perjalanan. Nah, ketika itu sampai di sana, ya, saya cuma ngomong ini, kalau pagi ini mobil tidak ada, saya akan lapor ke polisi sebagai penggelapan barang jaminan, karena ini sudah melanggar perjanjian. Dan ketika saya datang ke sana, mobilnya ada, tetapi kontaknya tidak ada. Nah, ini kontaknya ini ternyata apa? Dibawa kepada yang gade. Mobilnya ditaruh di situ, kontaknya dibawa ke tukang gade, dibawa ke tukang gade. Saya ngomong, hari ini mobil saya bawa, orangnya silahkan dibawa saja, kontak tidak ada. Lalu oke, saya sudah bawa persiapan dari penyerahan barang, kuasa menjual, itu saya persiapkan. Orangnya suruh teken. Kuncinya mana? Kuncinya tidak ada Pak Ari. Oke, saya ngomong sama teman saya. Kamu cari bengkel untuk belandrek mobil ini. Nah, pada waktu itu surat-suratnya sudah tak bawa semua, komplit. Dari KIR, STNK, trayek, saya bawa semua. Terus orang ini, Pak Ari wani nyupiri. Padahal saya kan tidak pernah nyupir Prona ya, mobil besar gitu ya. Saya cuma kata, berani. Terus teman saya, wani tenan, wani aku gitu. Wani gitu. Lalu teman saya cari bengkel, cari yang punya mobil. Pak Ari, enggak usah. Saya aja yang cari bengkel. Enggak, nanti kalau yang cari bengkel jenengan enggak pulang sampai saya nunggu. Karena malam itu saya ke sana, dia ngomong, Pak Ari saya yang cari bengkel, tak tunggu enggak datang. Apa saya enggak, ya saya cuma gini, bersyukur ya toh, teman saya namanya Anto, bersyukur ya toh, sampai jam 11 enggak dimasukin ke rumah, nunggu di emperan, ya. Sudah, dia cari bengkel sampai jam 11 enggak pulang. Paginya saya, pagi sudah, dia mau, Pak Ari saya yang cari, enggak, biar teman saya yang cari bengkel. Lalu yang punya mobil, enggak usah, sudah, saya yang telepon, enggak usah cari. Ya, telepon di belandrek, setelah di belandrek bisa nyala, langsung mobil langsung saya bawa. Nah, ini saya katakan kepada teman saya, toh tadi malam berkeluh kesah, wah sia-sia, tapi kan Tuhan saya luar biasa ya, toh ya saya bilang gitu. Ya, Tuhan ini luar biasa, gitu. Nah, pengennya saya ketika dia ngomong Tuhan luar biasa, ya ayo neng gereja gitu, enggak, ayo muga ibadah. Karena teman saya ini bergereja tuh punya agama tetapi tidak bergereja, gitu. Agamanya Kristen, KTP-nya Kristen, tapi tidak bergereja. Nah, inilah yang dikatakan, saya tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tetapi ketika saya mengandalkan Bapa Yahweh, semuanya tidak sia-sia. Bahkan mobilnya sekarang ada di rumah saya, yang mau beli ya silahkan, kayak gitu, gitu. Yang mobilnya di rumah saya, ya, yang mau beli promosi gitu ya, yang mau beli. Nah ini Yahweh, kita tidak memiliki kemampuan apa-apa, tetapi kemampuan itu diberikan kepada Bapa Yahweh. Yahweh yang membangun, maka tidak sia-sia. Tetapi kalau kita yang membangun, maka sia-sia semuanya. Yang kedua, Bapa Yahweh tidak membiarkan kita bergumul sendirian ketika kita punya masalah. Firman Tuhan mengajarkan di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Dikatakan apa? Datanglah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kamu. Lah, ketika saya diberi beban untuk harus narik ini, saya mobil digadekan. Saya harus nyari sampai ke gunung. Sebelum Telomoyo itu ada yang namanya dusun apa ya. Itu ternyata di sana pakai metik itu turunnya harus hati-hati. Ya, tetapi yang lebih luar biasa, kalau kita mengandalkan Bapa Yahweh itu yang terjadi, ya katakan
walaupun bagi saya kata, oh ini pekerjaan Bapak Yahweh itu sempurna luar biasa. Sempurna luar biasa. Memberikan kepada kita kelegaan. Ya, kelegaan. Ya, ketika saya nyopir dari Tegaron, ya, Prona itu, kan saya nyopirnya enggak berani banter-banter. Ketika ada orang ngawe-awe mau naik ya tak dadai gitu ya. Dia anggap kan seperti saya sopir angkot aja gitu. Teman saya, dideki lumayan 3.000 kayak gitu. Enggak usah, yang penting kita sampai ke kantor. Nah, ini ada sesuatu yang luar biasa. Mengandalkan, saya datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Bapa Yahweh. Dan semuanya tidak sia-sia. Yang ketiga, Bapa Yahweh memberi kita jalan keluar. Ya, jalan keluar. Ketika orang datang kepada saya mengatakan, wah, nak sampeyan ki orang di beban opo-opo. Haleluya. Ya, duitnya oke, haleluya. Ini orang yang seperti ini, duitnya oke, haleluya. Ya, kayak aku kilo, utang rono, utang rene ora dipercaya. Karena apa? Lah IDP elek kok. IDEP itu namanya, kalau sekarang, kalau dulu BI checking ya, kalau sekarang kan IDEP. Lah IDEP-mu elek kok, gitu. Orang dipercaya, gitu. Ya, kalau kita saat ini menjadi di dalam kehidupan kita punya Bapa Yahweh. Ya, kalau kita utang itu boleh enggak? Boleh. Asal bayar, gitu loh, asal bayar. Kalau kita utang, enggak bayar, itu kemungkinan sampai 10 tahun, ya, IDEP kita yang namanya BI checking itu nanti menjadi beban kita. Bukan hanya beban kita, tetapi anak kita juga. Kalau kita masih 1 kakak, kita ngajukan kredit itu pasti akan apa? Di backlist. Di backlist. Ya, orang jalan, kalau orang pinjamannya jelek, ya saya ngomong lah, kamu pinjamannya jelek kok. Ya, nah, di dalam kehidupan kita orang seringkali mengatakan bahwa, weh, sugih ya, loh, puji Tuhan, haleluya. Tetapi kan orang tidak akan pernah melihat apa yang saya kerjakan, apa yang menjadi pergumulan saya, ya, apa yang menjadi pergumulan saya, terlebih untuk Ella, untuk Elis, ya. Saya bergumul untuk anak-anak saya, supaya apa? Anak-anak saya ini, ya, mengikuti jejak ayahnya, melayani, ya. Karena apa? Saya cerita kadang kepada anak saya kelas 6 SD saja sudah ngiringi kebaktian sekolah minggu remaja, pakai gitar. Ya saya pengen anak-anak saya, berarti kalau saya kelas 6 SD kan umurnya ya mungkin 12-13, ya mungkin anak-anak saya itu sekarang sudah, si Ella itu sudah 23, Elis itu hampir 15. Saya pengen anak-anak saya itu mengikuti jejak saya, melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan apa? Tanpa pamrih dan tanpa apa? Keluh kesah. Kalau disuruh, ya haleluya, oke gitu loh. Pengennya seperti itu, tapi saya, ya, orang tua tidak memaksa. Tetapi keinginan orang tua itu anak-anaknya melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, melayani sungguh-sungguh. Ya. Karena menjadi kebanggaan saya ketika anak-anak saya itu bisa melayani, ya. Sementara orang lain berkeluh kesah, anakku, ya. Kemarin itu ada teman saya, anakku itu diomongi Pak Nesak kecap, ling jawab 5 kecap, ya. Maksudnya bapak yang mau dinasihat 1 kata sudah apa anaknya nerocos gitu, ya, nerocos. Tapi apa anaknya perlu disekolahke, saya bilang gitu. Dan sekolahnya mbak aku ya rapopo, saya bilang gitu. Nakal ya, ya nanti nak teng gereja mbak aku kan mungkin jadi orang nakal lah, gitu. Neng gereja mbak aku orang nakal. Karena apa? Tuhan saya kan tidak nakal, saya gitu. Ya, Tuhan saya tidak nakal, Tuhan saya kan penuh kasih dan luar biasa. Ya, jadi ini di dalam kehidupan kita. Bapa Yahweh adalah pembangun di dalam kehidupan kita. Ketika Bapa Yahweh yang dibangun itu mau apa tidak tergantung diri kita. Kalau kita mau dibangun oleh Bapa Yahweh, maka ketiga poin ini
Maksudnya Yahweh sangat tahu kemampuan kita, Yahweh membiarkan kita bergumul, tidak membiarkan kita bergumul sendiri, Yahweh memberi jalan keluar, itu terjadi di dalam kehidupan kita, nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi tiga hal yang penting di dalam kehidupan kita yang perlu kita mengerti. Yahweh pembangun. Yang kedua, Yahweh adalah penyedia atau Yahweh yang menyediakan. Di dalam kehidupan kita, kalau Yahweh yang menyediakan di dalam kehidupan kita atau penyedia, kita lihat di dalam ayat 2 dikatakan bahwa berkat Bapa Yahweh itu diberikan pada waktu kita tidur. Jadi kehendak Bapa Yahweh adalah agar kita menikmati tidur yang tenang. Itu bukan berarti kita tidur tenang, enggak. Tetapi menikmati tidur tenang, hidup tanpa khawatir. Maksudnya, hidup tanpa khawatir. Menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Yang pertama, yaitu menyediakan domba untuk dikorbankan. Itu ketika siapa? Abraham menyediakan. Ya, terus menyediakan air dari bukit batu. Ya, di dalam Bilangan 20 ayat 8 sampai 11 nanti bisa dibaca. Terus Yahweh menyediakan ikan bagi Simon. Nah, ini kita melihat di dalam kehidupan kita pun terkadang berusaha dengan keras untuk meraih apa yang kita inginkan. Tetapi apa yang kita inginkan ini apakah sudah sesuai dengan yang Bapa Yahweh kehendaki? Ya. Di dalam kehidupan kita saat ini, apakah uang itu menjadi tujuan hidup kita? Ya, maksudnya uang itu menjadi tujuan hidup kita, berarti hidup kita harus mencari uang. Ya, bukan lagi Bapa Yahweh, maksudnya bukan di dalam kehidupan kita tidak mengutamakan Bapa Yahweh. Ya, kita butuh uang. Ya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, di dalam kehidupan kita ada kuasa pemeliharaan Bapa Yahweh yang luar biasa. Dan itu yang saya alami dengan keluarga kami. Karena apa? Ketika hidup kita bersandar penuh, ketika kita itu berlutut, ketika kita itu memohon kepada Bapa Yahweh adalah pencipta langit bumi. Bapa Yahweh adalah pencipta semua isi yang ada ini. Bapa Yahweh adalah yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Bapa Yahweh bertanggung jawab dalam kehidupan kita, artinya Bapa Yahweh sanggup memelihara kehidupan kita. Karena kita ini apa? Ciptaan Bapa Yahweh. Ciptaan Bapa Yahweh. Jadi Bapa Yahweh sanggup menyediakan apa yang maksudnya yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, itu pasti Bapa Yahweh menyediakan di dalam kehidupan kita. Dikatakan Bapa Yahweh adalah Elohim yang sanggup menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan, itu sudah tersedia belum? Tentu saja apa yang menjadi keinginan kita itu kan belum tersedia. Tetapi ketika kita bersandar penuh kepada Bapa Yahweh sanggup menyediakan semuanya itu. Apa yang menjadi visi misi hidup kita? Apa yang menjadi visi misi pelayanan kita? Apa yang menjadi beban hidup kita saat ini? Kalau kita mengandalkan diri kita, semuanya sia-sia. Baik keluarga, pekerjaan, pelayanan, itu semua saya katakan sia-sia. Karena apa? Bukan menyenangkan Bapa Yahweh, tetapi hanya untuk menyenangkan orang lain, menyenangkan orang yang melihat kita. Apik yo. Tapi saya tidak bangga ketika pelayananmu enggak. Saya bangga ketika Bapa Yahweh memakai kami, ketika kami dipakai, dan Bapa Yahweh maksudnya sesuai dengan kehendak dan rencana Bapa Yahweh, itu yang saya inginkan. Saya juga
maksudnya memotivasi. Kadang-kadang kami sosolen ya saya itu. Memotivasi anak-anak saya, ayo mbok melayani yang sungguh-sungguh, beribadah yang sungguh-sungguh. Satu saja, jangan telat ibadah. Nah ini loh, saya sama anak saya, jangan telat ibadah. Ya, jangan telat ibadah. Jadi kalau janjian dengan saya, masalah ibadah, ya tak tinggal. Itu bukan orang lain. Anak saya itu kalau sudah janjian tidak sesuai dengan yang saya inginkan, berangkat jam sekian, tak tinggal. Ya, saya katakan untuk melayani risiko tanggung sendiri, bukan ayah yang nanggung. Ya karena melayani itu dari pribadi, lepas pribadi. Ya walaupun terkadang ya dalam hati, ayo toh. Ya, istri saya mbak nganu Mas, toleransi sedikit kalau anaknya. Ya. Untuk Tuhan tidak ada toleransi. Untuk melayani Tuhan tidak ada toleransi. Telat tinggal, gitu loh. Karena apa? 10 orang wanita bijaksana dan tidak bijaksana saja, yang 5 ditinggal kok. Ya enggak? Nah, mau milih yang bijaksana apa tidak? Gitu. Pilihan itu ada pada diri anak-anak saya, gitulah. Ya. Lalu yang ketiga yaitu Yahweh penuh kasih karunia dan keagungan. Yahweh penuh kasih karunia dan keagungan di dalam kita, maksudnya di dalam kehidupan kita saat ini. Ya. Ada kasih karunia Bapa Yahweh yang tersedia dan bekerja di dalam kehidupan kita. Kasih setia Bapa Yahweh itu tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Artinya ketika kita ya seperti kita gandul Gusti, bersandar kepada Bapa Yahweh, maka kasih Bapa Yahweh itu luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, Bapa Yahweh sediakan. Ya, Bapa Yahweh sediakan. Ketika saya sudah mengenal Bapa Yahweh tetapi tidak beribadah kepada Bapa Yahweh, saya katakan kesulitan itu terjadi berturut-turut. Ya, punya cita-cita beli mobil, sudah beli mobil, ya ketika sudah beli mobil itu kecelakaan 2 kali. Kecelakaan 2 kali karena apa? Mobilnya bukan untuk pelayanan. Karena apa? Saya belum menyembah Tuhan yang benar. Saya hanya apa? Dulu takut dengan manusia, takut dipecat. Nanti kalau saya dipecat, anak saya makan apa? Ya, ini dulu, ya. Maka firman Tuhan malam hari ini menegur saya itu luar biasa. Apa yang saya miliki itu sia-sia. Ya. Ya tidak tanggung-tanggung kecelakaannya itu. Yang pertama dengan adiknya polisi. Ya. Adiknya polisi. Dulu kendaraan itu hanya lecet sedikit. Tahun 2002 lah. 2002. Seneng-senengnya punya mobil, ya. Beli aqua galon, pakai mobil. Ya, kemaki itu ya, kayak mobil. Enggak pakai baju, pakai singlet sama celana olahraga karena habis saya main sepak bola saya. Mau minum airnya habis, lalu saya bawa mobil, bawa galon. Ya, ketika saya putar, lihat dari belakang adiknya polisi nabrak dari belakang, jebret. Saya dengar itu, karena 2 orang itu belasaran semua, yang 1 pingsan. Aduh, saya lihat pakai motor polisi, lecet sedikit. Tahun 2002 saya harus dandaki sepeda motor ini 1.500.000. Ya, itu nambaki yang 2 orang masuk rumah sakit. Itu hampir setiap 5 hari sekali minta uang beli obat, itu beli obat. Nah saya katakan, wah, dan setelah saya renungkan ini, merequest ini saya, oh ya, biar orang melayani Tuhan ini pekerjaannya semua sia-sia, ya, sia-sia.
punya mobil enggak untuk pelayanan. Yang kedua, nabrak tentara. Lah gini loh, ini nabrak tentara, bukan saya yang dipakai adik saya, ada tentara, ya dia nyalip dari kiri, ada motor tentara tabrak. Itu yang punya komandannya, motornya yang punya komandan sipur. Aduh, adik saya dibawa ke sipur. Pikir saya itu adik saya digebuki ya. Wah, di sana adik saya piye. Ya. Nah, saya itu bingung, dia di rumah bingung. Saya sama kakak saya, ayo wes neng sipur. Ya, sampai sipur sana. Ternyata adik saya malah justru baru makan bakso sama komandannya. Nah, ini saya yang di rumah khawatir, yang di sana apa? Makan bakso sama komandannya. Ya wes, saya pulang, terus komandannya, enggak apa-apa, yang penting motor saya jadi baik lagi. Ya. Nah, tapi yang ditabrak, tentara yang ditabrak ini, sininya mencoto gede, besar gitu, ya, mencoto besar gini lah. Terus apa? Tentaranya itu padahal hari itu mau pindah ke Palembang. Disuruh komandannya beli bakso, ditabrak adik saya, gitu loh. Ini yang luar biasa. Ini ketika itu adik saya, tentaranya ngomong, ya wis, sudah kita damai. Damainya tidak cukup 3 juta. Ya, ketika saya renungkan ini luar biasa. Ya, ketika kita itu melakukan segala sesuatunya itu sia-sia kalau kita tidak bergantung kepada Bapa Yahweh. Sia-sia, betul-betul sia-sia. Ya, beli mobil 12 juta, itu kalau dihitung-hitung jadi 20 juta, dandan sama kecelakaan sama lebih. Dan ketika dijual, harganya juga, ibu saya dia ngomong, wes Pak Nila, kalau manggil saya Pak Nila, didol wae, mobil bola-bali gawe. Ya sudahlah, saya jual. Ketika saya jual, terus ketika tahun 2003, ya 2003, kebimbangan itu ada dalam kehidupan saya. Lah ngopo toh aku kok ibadah sama ado-ado ning Solo Tigo, kesel tok. Ya betul, saya katakan itu kesel tok, sia-sia melayani. Saya katakan kadang saya itu pulang jam 11. Ya, melayani kayak MK itu mulai ini kadang molor ya, jam 7 saya sudah siap, yang diparani itu kadang belum datang. Ya, sampai terus nanti kalau ada doa berangkat, semuanya sia-sia. Saya kok sia-sia ya? Mikir. Jadi, wes enak iki ibadah ning ndi to. Mikir. Nah, bukan untungnya, tetapi anugerah Bapak Yahweh yang ada dalam kehidupan saya itu luar biasa. Ketika ibu mertua saya, wis to Pak Nela, wis ibadah ning gereja cedhak. Ya. Mboten Bu, ajeng ning masjid mawon kula. Nah, itu karena apa? Saya enggak puas. Sing teng masjid mawon. Nah, saya kan bawa sarung Bapak Pecis itu kan kadang kayak Pak Nela lagi piye to kayak kok Mbah. Padahal saya enggak mungkin. Oh ya, saya enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya. Karena dan jika katakan kasih Bapak ya adalah hal yang terbesar, itu memang ini yang terjadi dalam kehidupan saya. Kasih Bapak Yahweh itu ya harus melalui proses sakit dulu. Tidak ada penyakitnya tapi harus sakit. Ya, tidak sakit ya, dokter bingung, livernya enggak apa-apa, hatinya enggak apa-apa, jantungnya juga enggak apa-apa. Ya, tetapi kok sakit gitu loh. Sakit. Harus melalui proses sakit. Ya. Ketika mulai proses yang sakit inilah yang saya berpikir, wah, jangan-jangan saya mati muda enggak masuk surga. Ya, enggak masuk surga. Karena apa? Nah, saya ibadahnya saja, karena pada waktu saya sudah pamit juga. Maaf, mulai minggu depan saya tidak bisa melayani. Ya karena pendetanya ngomong kalau Yahweh itu Tuhan, kita tunggu. Tidak mau saya nunggu waktunya.
Ya, ketika pendetanya ngomong, dia khotbah demikian. Kalau memang Yahweh itu Tuhan, kita tunggu waktunya. Saya pikir loh kok nunggu waktunya. Nah, hari ini Tuhan, nah saya sakit, terus ketika saya sakit itu ingat pendetanya, ya nah, berarti aku sia-siain nanti ya. Nah, luar biasa ya, di dalam ini Kak, yang pertama ini kasihnya ada hal yang terbesar. Yang kedua, kasihnya menutupi banyak kesalahan. Yang ketiga, kasihnya membutuhkan pengorbanan. Nah, ini tinggal saya berani enggak? Maju mundur. Pendetanya khotbah, saya sudah tidak dengar apa-apa. Saya katakan, piye ya, arep ibadah terus apa ora? Arep melayani terus apa ora? Arep melayani terus apa ora? Saya mengambil keputusan. Hari ini saya harus merdeka. Maksudnya saya merdeka, saya tidak mau melayani nunggu Yahweh. Itu enggak mau saya nunggu Yahweh. Pulang langsung. Maaf Pak Pendeta, mulai minggu depan saya tidak bisa melayani sini lagi. Padahal saya belum punya pikiran apa-apa. Karena apa? Ya karena saya harus kuliah pagi, sore, saya enggak bisa. Ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa, membutuhkan pengorbanan, dan ketika itu saya harus sakit, tetapi tidak tahu sakitnya. Istri saya bingung, ya, sampai beberapa hari dirawat di rumah sakit. Setelah sembuh, masuk kerja sakit lagi, masuk kerja sakit lagi, sampai pimpinan ngomong, sudah kamu check up. Saya dikasih uang. Ketika itu ya istri saya kobol-kobol juga ketika saya sakit. Ya. Ketika saya sakit, sudah kamu periksa di Karyadi. Ketika itu pertama kali periksa, kita bawa uang 800.000, obatnya 780, pulang tinggal bawa 20.000. Nah, sok nak periksa meneh piye Mas? Istri saya, sok nak periksa meneh piye Mas? Wes gampang. Ya. Tuhan pasti menyediakan. Ya. Periksa lagi, kontrol lagi. Beli obat hampir 500. Aduh. Ya bergumul. Hampir gitu. Terus wes terakhir periksa sesuk. Karena periksa di Ambarawa itu juga nebus obatnya selalu lebih dari 500.000 gitu loh. 500.000 gitu. Zaman segitu beli obat 500.000 sangat berat buat saya. Tetapi ketika saya betul-betul ya gandul Gusti, terus saya bersandar kepada Gusti, kepada Bapak Yahweh, dalam masih keadaan sakit, istri saya ngomong, Mas arep ibadah ra? Ya ibadah toh Dik. Wah, mertua saya, ayo Pak Nela ibadah, ayo Ela digawa sik, kok Pak Neng ben nyusul gitu loh. Jadi anak saya Ela masih kecil dibawa ke gereja. Lalu istri saya, loh ketika lewat gereja yang dituju anak saya, dan kok bablas Mas? Bablas. Saya lewat badan, ibadah neng dia, cari gereja. Ternyata hati saya memang di sini. Saya ibadah di sini, didoakan yang luar biasa. Loh kok sakitnya juga sembuh, harus melalui proses pengorbanan. Saya sakit, saya mulai ibadah di tempat ini. 28 Maret saya ibadah di tempat ini. Dan sampai sekarang pun saya bersyukur. Karena saya katakan, kalau saya bisa beribadah di tempat ini, itu karena anugerah Bapak Yahweh. Dan apa yang saya lakukan yang dulunya sia-sia karena tanpa Bapak Yahweh. Dan saya katakan bukan sombong, bukan, ketika saya berada di tempat ini, Bapak Yahweh itu memberkati saya dengan yang luar biasa. Diberkati anak-anak saya mau melayani Tuhan, itu juga berkat buat saya. Anak-anak saya bisa melayani Bapak Yahweh.
Jadi di dalam kehidupan kita tanpa Bapak Yahweh sia-sia. Karena yang pertama, Yahweh adalah otoritas di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Yahweh adalah penyedia. Yang ketiga, Bapak Yahweh adalah kasih yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ini saja yang malam hari ini bisa saya bagikan. Bapak yang memberkati kita semuanya. Saya kembalikan Bapak Gembala. Ya, terima kasih Pak Ari yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kesaksian yang luar biasa, menguatkan kita juga ya Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita betul-betul membuat kehidupan kita ini supaya tidak sia-sia, supaya hidup kita ini betul-betul berarti. Amin. Haleluya. Biarlah kita betul-betul menghadirkan atau kita masuk di dalam rencana Bapa Yahweh, sehingga kehidupan kita tidak akan pernah sia-sia. Baik, mari kita akan akhiri ibadah Sabat kita pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh untuk Sabat yang sudah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati Sabat-Mu. Kami boleh menikmati perhentian bersama dengan Engkau, dan bahkan kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami juga sudah disegarkan, kerohanian kami, iman kami disegarkan oleh kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan meteraikan firman yang sudah kami dengar ini, supaya boleh tertanam, berakar, bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh membuat kehidupan kami tidak sia-sia, tapi kami boleh menjadikan hidup kami ini berarti. Hidup kami menjadi hidup yang bermakna karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Yahweh, Engkau terus menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Biarlah setiap langkah kami itu boleh disertai oleh Engkau ya Bapa. Engkau memberkati Pak Ari yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha pekerjaannya, Tuhan yang memberkati pelayanannya, keluarganya, masa depannya, apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi doa-doanya. Biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani pada RF Sabat saat ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang tolong, Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami juga. Demikian pula kami yang sudah hadir di tempat ini dan juga yang sudah menyimak baik melalui radio maupun streaming YouTube. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat setiap kami tanpa terkecuali kami belum mempunyai kehidupan yang bermakna. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, dan bila sebentar kami akan pulang, kami mohon penyertaan para malaikat-Mu untuk menjaga dan melindungi sepanjang perjalanan, biarlah sampai di rumah dengan selamat. Dan kumpulkan kami pada pertemuan-pertemuan yang akan datang untuk kami boleh kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, dan biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah iman kami semakin hari semakin baik di dalam Engkau. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat dari Bapa Yahweh. Yevareka Yahweh wa yisbareka. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano eleha wikuneka. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano eleha wa yashem leka shalom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Penebus jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semuanya. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati.